وشيخنا معلم الحضارة أجمعين ثم قال ولا وشيخنا الله أجمعين وعلى من أصرفنا ورجال وشيخنا أبونا الصلاة ما أشهر وصلنا بالمهد والإيمان الله وعلينا ولكم نادى لكم الفاتحة اللهم صل الله فالله والحمد رجال الجنة والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين عامة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من خيرات الدنيا والآخرة بجاه خير البرية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا الله
الأبرار من بهم حالي زان لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد يا صمد يا معطي بالعطاء لا تبطي جد لهذا المخطي بالرضا والغفران لا إله إلا الله إلا الله لا جد لنا بالمطلوب والفرج مثل أيوب وبفرحة يعقوب حين زالت الأحزان لا إله إلا الله إلا الله لا والصلاة الدائم على النبي بن هاشم عد من هو قائم بالعبادة سهران لا إله إلا الله إلا الله كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal 'ulum wa hab lana wasi'al fuhum bi jahin nabiyil ma'sum wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin wal hadirat, para jamaah muslimin muslimat, khususnya jamaah pengajian Musalla Az-Zahra Bunga Residen, yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir ke tempat yang mudah-mudahan menjadi tempat yang semakin barokah, menjadi lingkungan yang semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan
Mudah-mudahan Ramadan yang kita lalui bisa kita isi dengan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sehingga kita tidak termasuk daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Raghima anfu rajulin." Sungguh celaka seseorang yang masuk ke bulan Ramadan, namun keluar dari Ramadan tersebut dosa-dosanya masih tersisa. Kenapa? Karena Ramadan itu ladang pahala. Hal-hal kebaikan itu lebih mudah dikerjakan. Terlebih lagi suasana di masyarakat, khususnya masyarakat kita, apalagi kebaikan-kebaikan itu jadi lebih mudah. Ketika panjenengan mungkin ingin sedekah, ingin mendapatkan pahala dengan pemberian, hampir setiap masjid mushola mengadakan buka bersama. Kepingin tahajud, kalau hari lain mau bangun sebelum subuh berat, abot. Tapi kalau sudah Ramadan, insya Allah belum subuh sudah bangun, kan nggih? Kalau adzan niku nyetelnya luar biasa, yakin saya Pak nggih. Temenan nggih? Betul nggih. Bangun baru adzan, Allahu Akbar. Ya Allah. Itu hati langsung kemesut. Ya Allah. Rasanya menyesal, ya Allah, kok sik tas tangi aku. Dan itu betul-betul terbukti. Mungkin apakah itu yang namanya panjenengan mungkin sudah hampir jadi wali, Pak nggih. Tapi ya Allah a'lam, kasepnya bangun ini nyeselnya gara-gara karena bablas tahajudnya atau bablas sahurnya yang di Pak. Kayak yang kedua nggih, karena bablas sahur nggih. Jadi mikir ya Allah ndak sahur, melungker iki sedina ya. Sehingga orang yang ingin tahajud di bulan Ramadan sebetulnya wadahnya sudah ada. Waktunya sudah dibuat gampang oleh Allah, hanya juga bangun sudah gampang. Cuman ketika bangun itu mau mengerjakan tahajud napa mboten, itu adalah pertanyaannya. Kenapa? Karena kalau mampu insya Allah mampu semua. Kalau di bulan lain mau ngomong mampu ini berat. Kenapa? Karena sebagian orang itu dengar alarm HP itu seperti senyap terus Pak modelnya. Walaupun sudah keras, kadang-kadang samping orang kanan kiri itu sudah bangun, ya telinga ini kayaknya ketutup gitu nih. Ada orang yang tidak susah untuk bangun. Kadang-kadang dioyak gitu, apa dioyak? Ya sudah digugah gitu ya, Mas, tangi Mas. Nah, Mas, sampai bojone ngamuk. Woi Mas, harus suwi kan tangi. Wis tadi aja ngamuk-ngamuk. Ini sudah berapa menit bangun ini? Sehingga ketika di bulan Ramadan kita sudah diberikan bangun oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum subuh, maka ayo kita isi dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, minimal dengan tahajud walaupun cuma 2 rakaat. Karena tahajud 2 rakaat ya, itu dikatakan rakaatani fi jaufil lail kanzun min kunuzil jannah. 2 rakaat di kegelapan malam alias tahajud, maka itu adalah kanzun, sebagai harta simpanan min kunuzil jannah, dari simpanan surga. Jadi rakaatan 2 rakaat saja yang kita laksanakan tengah malam itu menunjuk kita ini sudah punya simpanan harta di surga. Lah kalau sudah punya simpanan harta di surga, otomatis dia adalah penghulu surga. Okay? Nah, jadi mudah-mudahan Ramadan ini menjadi bulan yang penuh barokah, yang bisa kita isi dengan kebaikan demi kebaikan, dan kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa sebagaimana firman Allah Ta'ala, tattaqun, agar kita semua tattaqun benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat para jamaah rahimakumullah. Mari sedikit kita membahas tentang bagaimana akhlaknya Nabi, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Sehingga bukan hanya cerita yang kita dengar, namun apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW yang kita tahu bersama, beliau itu adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, yang cerita yang kita dengar mudah-mudahan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Kharaiti dan Imam Al-Hakim dari salah seorang wanita yang bernama Amroh, ya. Sayyidatuna Amroh ini beliau mengatakan qalat sa'altu Aisyah radhiyallahu taala anha. Saya ini pernah tanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khala ma'a nisaihi. Jadi Siti Amroh niki penasaran sama Siti Aisyah, tanya. Kata beliau, gimana sih Kanjeng Nabi itu kalau sudah menyendiri bersama keluarga? Kalau di tengah masyarakat kan Kanjeng Nabi tahu begini masyarakat tahu, sahabat tahu. Kalau di rumah gimana? Karena tidak jarang, Pak, sangat banyak orang yang di luarnya itu punya model lain, ketika masuk rumah punya model lain lagi, kan gitu. Di luar rumah, masya Allah, ketemu orang itu apa namanya familiar, ketemu orang yang meseman, guyu. Tapi kalau sudah masuk rumah kayak macan, sampai istri kadang-kadang, waduh, mati ini. Dan itu ada sahabat yang begitu, atau sahabat yang masuk Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ketika itu jadi khalifah, jadi presiden, cerita ma'ruf. Ketika Sayyidina Umar ini di dalam rumah, pejabatnya masuk, Assalamualaikum, pintu buka. Ternyata Sayyidina Umar yang kelihatan kereng luar, kereng, Pak, kereng dalam kebaikan, bukan kereng ngawur. Itu di dalam rumahnya ternyata telentang, ya, telentang, tiduran begitu. Putra putri cucu beliau, anak-anak yang ada di rumah beliau ini pencolotan, loncat-loncat. Jadi naik ke atas punggung naik ke atas dada beliau, pencoloti jebrol, jadi dipakai guyonan, sehingga menterinya ini kaget. Sayyidina Umar, panjenengan ini kok diginikan sama anak-anak, kayak tidak ada harga dirinya, masa dipencoloti sama anak-anak? Sampai kan terkenal kereng di rumah, di luar. Apa kata Sayyidina Umar? Ya, Sayyidina Umar, loh kalau kamu di rumah gimana? Saya di rumah ya begini, kamu masuk ke rumah gimana modelmu di rumah itu? Katanya orang tersebut, pejabat tersebut mengatakan, amma anak, kalau saya idza dakhaltu dar, kalau saya sudah masuk ke dalam rumah, sakatan natik. Orang yang ngomong dalam rumah langsung diam. Wah, macam-macam. Dan ini kayaknya banyak, Pak, di tengah-tengah kita, nggih. Yang di luar masya Allah baik, masuk ke dalam rumah itu istri atau anak-anak langsung, cok rame-rame, tekoh. Banyak apa enggak? Banyak, anaknya sendiri takut sama bapaknya. Nah, untuk masalah ketegasan perlu, bagus dengan apa-apa tegas. Tapi di luar ketegasan bukan berarti terus kereng, ndak anak sampai anak itu takut. Anak itu bagaimana sekiranya ketika ditegesi ya manut, ketika luar ada yang perlu tegas, berani guyon biasa. Dan Sayyidina Umar tanya, kalau kamu gimana? Oh, saya di rumah, dengan bangganya orang itu ngomong. Saya ini kalau di rumah, ada yang ngomong saya masuk, langsung diam. Kata natik, langsung mencep. Kata Sayyidina Umar, luar. Coba minta kertas Sayyidina Umar, akhirnya ditulis, dioret-oret, tangani, Umar nih, ambil. Apa yang ditulis Sayyidina Umar? Mulai sekarang kamu saya pecat, gak usah jadi menteri lagi, pecat. Bingung orang ini, Pak, kok saya kesini mau laporan kok moro-moro dapat surat pemecatan. Apa kata Sayyidina Umar? Kalau kamu sama orang rumah saja ndak bisa sayang, ndak bisa belas kasih, gimana kamu mau belas kasih sama rakyat Kanjeng umat Kanjeng Nabi? Ndak mungkin bisa. Berarti seakan-akan pelajaran kasih yang kita kepada orang rumah itu bukti yang kita kepada umat Rasulullah SAW. Kalau orang yang terdekat tidak bisa sayang, berarti yang kita ke depan orang lain itu apa celaka? Gaya tok.
bau tok itu. Nggih pencitraan saja. Dan itu banyak terjadi loh. Nggih. Kadang contoh kecil kita di jalan papasan sama kemudian sengaja senggolan barang yang kita bawa jatuh. Misal sampean bawa senggol jatuh. Karena orang sama-sama tidak kenal kemudian kan ngapunten minta maaf langsung. Yang sana bilang ngapunten minta maaf. Yang sini bilang wah boten apa saya ini tadi kurang apa namanya? Kurang betul. Saya ini minta maaf dia minta. Akhirnya saling maaf-maafan. Masya Allah bagus. Tapi begitu sampean yang nyenggol jatuh HP apa sing metu? Meso isinya. Kadang-kadang anak dikampleng, bojo salah nyenggol sedikit pleng. Udah coba yang harusnya mendapatkan kasih sayang itu rumah lebih daripada orang yang lain. Bagaimana terus Kanjeng Nabi? Sayyidatuna Amroh ini tanya kepada Sayyidatuna Aisyah, bagaimana sih Kanjeng Nabi itu kalau di rumah lagi bersama keluarga itu bagaimana? Apa jawaban Sayyidatuna Aisyah? Karrojuli min rijalikum. Ya Kanjeng Nabi kalau sudah di rumah ya sama seperti orang laki yang lain. Ya di rumah itu bukan berarti tegang-tegangan, enggak. Di rumah ya misalnya pakai baju, kalau di luar pakai baju rapi, di rumah ya kaosan, santai, gitu biasa. Hanya saja kata Siti Aisyah, illa annahu kana akraman nas wa alyanan nas dohakan basama. Hanya saja Kanjeng Nabi itu kalau sudah di rumah ya sama seperti orang, cuman Kanjeng Nabi itu akraman nas, paling luhurnya orang. Akhlak yang kepingin dilihat istri dari suaminya itu ada sama Nabi Muhammad SAW semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Wa alyanan nas, paling lembutnya orang. Istri-istri itu ngerasa kalau Nabi ini di rumah, suami paling lembut, ya suami ya Kanjeng Nabi. Oke. Kalau istri-istri kita ini kan mungkin kalau cerita bojo sana ngomong ya, Deni. Ya, Deni wis. Kadang-kadang ada istri-istri yang kadang-kadang mengharap suami ini metu mari wis. Lah ngomong medeni ae. Lah ini coba ceritakan. Siti Aisyah itu cerita, ya sama Kanjeng Nabi sama orang lain, orang laki lain biasa. Yo, cuman Kanjeng Nabi itu paling luar biasa suami. Kan paling banyak tertawa, basaman paling banyak senyum Kanjeng Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kalau di rumah paling senyum itu Kanjeng Nabi. Dan itu bukan hanya para sahabat mengatakan aktsaruhum tabassuma. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu paling banyak mesem. Nah, cuman bedanya Rasulullah SAW itu kalau ada hal-hal yang lucu itu tabassum, ya karena dhihkuhut sayyid dhihkuhut tabassum. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu hari-harinya penuh dengan senyum. Kalau sudah ketawa itu bukan terbahak-bahak Kanjeng Nabi. Jadi kalau sudah ketawa itu andai kata Rasulullah SAW biasa mesem, kelihatan giginya biasa, atau senyuman bibir. Kalau sudah ketawa itu Rasulullah SAW sampai kelihatan gigi serinya, sampai kelihatan gusinya. Itu sudah paling polnya ketawanya Rasulullah. Dan berarti kalau sudah ketawa sudah buka leher itu sudah ketawa bagi Rasulullah SAW. Kalau tidak itu baru mesem itu Pak. Kalau sudah kakak, kadang-kadang yang ngakak di rumah mana, yang rumah lain dengar Pak. Blok lain itu sudah dengar kakak, iku anu. Kemudian kalau sudah masa ronda, waduh, paling banter-banteran. Tidak termasuk minal akhlak. Itu kalau sudah ketawa tidak perlu terbahak. Ketawa sudah. Sampai udah kuat, saya ngomong Nabi tidak bisa ngakak, minimal ditahan suaranya. Ya. Bagaimana ketika orang bersin itu sunnah untuk dikeluarkan sunnah, jangan diempet. Jadi bersin jangan pegang. Enggak. Bersin dikeluarkan, cuman ditutupi dan tidak dikeraskan suara. Jadi ditutupi. Jadi wajeng, enggak. Ya akhlak, termasuk akhlak itu ditutupi. Jadi hajim miring ya ke sebelah kiri, kemudian ditutup. Dan bahkan mengucapkan alhamdulillah. Coba ada hikmah luar biasa. Ketika bersin, Nabi Muhammad ngajari alhamdulillah. Kan kelihatan bersin tuh kalau dari tampilan kelihatannya enggak bagus nih. Tapi ternyata diajari alhamdulillah. Ternyata kesehatan mengatakan kan gitu. Orang nggak bisa bersin itu bahaya. Orang bisa bersin itu menunjukkan berapa sel yang tergerak, aktif, langsung gitu. Karena mari orang bersin, hacim, itu semua kering. Makanya Rasulullah SAW mengajari alhamdulillah.
Alhamdulillah ya. Itu Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah di rumahnya itu luar biasa. Jadi Kanjeng Nabi itu seneng senyum, seneng ketawa, seneng guyon. Jadi andai kata ada orang, hadirin wal hadirat rahimakumullah, andai kata orang yang merasa dirinya ingin hijrah atau sudah merasa hijrah, Habib saya dulu kehidupan tidak terlalu sholat, saya mau ikut kajian, ikut kemana-mana kajian. Tapi kok berubah dari dulunya familiar, dulunya supel, dari dulunya senang senyum, guyonan, ya terus jadi merengutan dok. Jadi apa merengut itu? Cemberut ya. Jadi besengut katanya, besengut dok. Kalau itu koyoke konco iku ati dipangan kabeh. Itu mungkin salah hijrah itu. Itu salah dan bisa dipastikan itu salah. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi itu secara keluarga mengatakan Rasulullah SAW itu dohakan mubtasiman, basam. Kanjeng Nabi itu senang mesem, senang senyum, senang ketawa, senang guyon. Sahabat juga mengatakan, apa kata sahabat ya? Ini ada satu hadis Rasulullah SAW dikatakan, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, karena Rasulullah SAW idza tahul wahyu aw wa'adha qulta diru min ahumul adab. Kanjeng Nabi itu kata Sayyidina Jabir, kalau sudah turun wahyu, karena berat turun wahyu itu, atau sedang memberikan pidato, kalau sudah ceramah Kanjeng Nabi, itu mungkin panjenengan kalau ngelihat, kata Sayyidina Jabir, itu akan mengatakan nadhiru qaumin atahumul adab, seperti orang yang bawa pengumuman datang azab. Tas keras, tegas, das. Kalau dalam riwayat lain malah mengatakan ka'annahu mundhiru jaisin. Kanjeng itu kalau sudah ceramah, kalau sudah pidato, Kanjeng Nabi itu bagaikan komando pasukan perang. Jadi khutbahnya Kanjeng Nabi itu ndak apa kalau bahasa sekarang kelemar-kelemar gitu. Asyarul muslimin, guyu maneh. Sini guyu maneh. Sudah pidato, itu Kanjeng Nabi annahu mundhiru jaisin. Cuman kata Sayyidina Jabir, fa idza dhahaba anhu, kalau sudah selesai sudah tidak ada atau sudah selesai pidatonya, apa jadi? Bukan berarti Kanjeng Nabi itu seperti itu terus, enggak. Ro'aita, kamu akan lihat Kanjeng Nabi atlaqon nasi wajah yang paling berseri-seri. Jadi paling nyeneng lihat wajahnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah enggak pidato, kalau sudah pidato itu kita melihat kayak seperti kedatangan orang peringatan mau tsunami. Ayo tsunami maringin, hei. Tidak ada, Pak. Guyonan tidak ada, tegas, tas. Pidato, ya, khutbah. Tapi kalau pengajian ya ngobrol biasa. Tapi kalau sudah keras, tapi kalau sudah turun dari pidato, Kanjeng Nabi itu orang yang paling nyenengno dilihat karena wajah paling berseri-seri. Seri-seri itu maksudnya wajahnya indah nyenengno. Ada orang yang meneng-meneng. Ya, mohon maaf ya. Ini bersengut. Dilihat tuh megel. Walaupun dia tidak nyala, tapi megelno. Ya. Lah ini sahabat mengatakan Rasulullah paling seneng, paling terlihat menyenangkan ketika dilihat. Wa aktsaruhum dhihka, paling banyak tersenyum, paling banyak guyon, paling banyak ketawa. Rasulullah SAW. Wa ahsanahum bisyra, dan di antara orang yang wajahnya berseri-seri, paling gantengnya orang ketika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi kalau ada orang yang aku hijrah atau mengikuti Kanjeng Nabi ternyata kok ndak pati seneng guyu, merengut tok, besengut terus, cemberut terus, malah kadang kan orang sidik-sidik ngamuk komentar elek tok. Itu salah pergaulan itu, kurang jauh mainnya itu nggih. Kurang jauh mainnya maksudnya gimana dia mau mengenal Kanjeng Nabi sedangkan dia mengatakan Kanjeng Nabi kayaknya seperti itu. Bisa Kanjeng Nabi yang paling banyak. Jadi kan gini, kalau lihat ternyata sahabat bilang yang seperti itu orang rumahnya Kanjeng Nabi juga sama. Berarti di luar dan di dalam sama-sama senyum Rasulullah SAW. Nah, kadang-kadang kita kebalik, di rumah mesengut tok, di luar mesem, atau kadang kebalik, di rumah mesem, di luar ngotok. Enggak, Kanjeng Nabi itu semuanya indah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ya. Dan itu bahkan di dalam hadis lain riwayatnya Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, beliau
kan dengan lafaz kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min adhakin nasi wa yabihim nafsa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu paling senang senyumnya orang dan paling jembar hati. Jadi kalau tanya hatinya jembar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hatinya ini tidak gampang apa kalau kita baper nih. Sedikit-sedikit loro hati, sedikit-sedikit hati, sedikit-sedikit mangkel. Lama nyeletuk. Enggak, Rasulullah SAW paling hati yang enak, hati ini legowo, gampang, lega. Dan ini ayo dilatih. Enggak gampang ini. Kalau enggak sakit hati terus. Makanya sebagai ulama mengatakan, ulama itu ayo kita mendapatkan apapun, pandanglah dari sisi baiknya. Pandanglah dari sisi baiknya. Ketika, makanya Syekh Mutawalli Asy'arawi diantaranya beliau bilang begini, andai kata ada orang yang datang kepadamu hanya waktu dia butuh, datang, tapi tidak butuh, gak tahu apa. Ya. Itu kata beliau, jangan berpikir karena dia ada waktunya butuh, tapi pikirkanlah banyak yang dipikir beliau supaya positif. Pikirlah berarti sama ini yang dipilih oleh Allah untuk orang yang lagi kesusahan. Atau kalau mau dipikir positif, untung gak saben dino teko. Dino teko kan saben dino sahabat dong. Mumet apa enggak? Berarti ketika datang sekali butuh itu alhamdulillah. Atau kalau mau mumet mikir, gimana datang ya butuh saja. Untung wae butuh. Berarti kan gula sama kopi di rumah sampean aman kan gitu. Kalau tiap hari canggung teko sambat, bengi teko sambat maneh, mendak sumpek. Berarti ada sisi positif yang harus diambil. Makanya Rasulullah SAW dikatakan atyabuhum nafs, paling jembar Sallallahu alaihi wasallam, dan seneng guyu, seneng mesem, ya. Dan kalimat atyabuhum nafsan itu jembar hati. Kanjeng Nabi itu lain guyu, ya seneng digudo biasa. Walaupun Kanjeng Nabi itu nyuruh nih Pak, tapi waktunya bergaul ya seneng guyu, seneng dan lain sebagainya ya. Nah, pernah satu waktu dikatakan ya, di antara guyonannya Rasulullah SAW dilihat oleh sahabat Kanjeng Nabi itu tertawa. Apa? Pernah satu waktu diriwayatkan dalam kitab Turmudi oleh Imam Turmudi dalam kitab Asy-Syama'il dari Sayyidina Amir bin Sa'ad, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Sayyidina Sa'ad ini salah seorang sahabat yang ahli memanah, Pak. Ahli mana, ahli nombak. Jadi kalau bahasa sekarang titis nggih. Titis. Ya kalau misalnya melempar itu titis. Saat itu pernah cerita begini. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika yaumal khandaq. Pernah satu waktu saya ini ngelihat Kanjeng Nabi di masa perang Khandaq. Perang Khandaq itu kalau jenengan tahu, itu paling beratnya perang perang. Karena berhari-hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat itu menggali parit keliling kota. Lebar sampai dikatakan 7 meter paritnya, dalamnya 5 meter. Ada 3 meter dalamnya. Dan itu lebarnya berkilo-kilo, Pak. 1-2 kilo, berkilo-kilo. Bayangkan, belum ada bulldozer itu. Capek, nanti ketemu batu tidak bisa. Dan Rasulullah SAW sampai kadang-kadang istirahat di masjid, di dekat sana ada masjid. Sampai sekarang ada masjidnya. Nanti istirahat Kanjeng Nabi. Jadi begini, kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, saya ini lihat dengan mata kepala sendiri bahwa Kanjeng Nabi itu masih sempat guyu, masih senang bercanda ketika hari perang. Jadi kalau ada orang bilang, wah ya saya harus guyon. Nah kalau serius memang harus guyon. Tapi kadang-kadang mengerjakan sesuatu, kerja bakti, ada orang guyu, serius. Dari sepaneng, guys. Tambah sumpah. Jadi hal-hal yang kadang-kadang susah, ketika dibawa tersenyum, dibawa guyon, dibawa bercanda, malah itu jadi baik. Dan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ngomong begitu. Saya ini ngelihat Kanjeng Nabi pernah mesem ketawa sendiri di hari perang Khandaq. Sehingga sahabat tuh tanya kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, emang gimana ceritanya kok Nabi sampai bisa kaifa kana? Kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau bilang begini, kana rajulun ma'ahu usun wa kana adun ram wa kana rajul yaqulu kadza wa kadza bitursi yughatti jabhatah fa naza'alahu Sa'dun bisahmin falamma ra'a ramahu
falam yukhti hadhihi minhu wan qalaba ar-rajulu wa shala bi rijlih fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta bana wajiduh min ayyi syai'in min fi'lihi birrajul. Pernah satu waktu kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, orang cerita, ketika perang Khandaq itu orang yang tiba-tiba cerita sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambil cerita sambil bawa ini, Pak, bawa apa namanya? perisai nggih, perisai. Bawa tameng. Sambil cerita sama gaya-gaya. Oh, jadi cerita kehebatan dirinya. Oh, saya Rasulullah kemarin tuh sama di apa namanya? Jadi macamnya mungkin saya kemarin bedak. Cerita ini sama berekspresi. Tengah-tengah berekspresi gitu. Saya ngambil apa gitu yang kayu atau apa. Orang ini kan sudah set ngomong bahwa dirinya diri angkas asik. Jangan kemarin ada masuk saya gitu. Itu saat menengtok tiba-tiba itu orang itu buka wajahnya saat langsung lempar wing cetuk langsung kena baterai. Gaya-gaya mainan tameng saya kan titis uangnya. Jadi ketika itu saya saat ngambil ya kayu kecil gitu batang. Kemudian sama Sayyidina Sa'ad ketika pas buka wis cetuk kena kepala. Itu Rasulullah SAW ketawa kata Sayyidina Sa'ad. Rasulullah SAW guyu. Rasulullah kenapa kok guyu? Iki gaya-gaya megaya ngomong gini-gini diuncal ping pisan langsung kena. Jadi akhirnya sahabat ketawa semua di sana, Pak. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi suasana air di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau kita kan orang wis sampean apa waktu karang tugu-tuguan kan. Enggak, dibuat senyum, nggih. Dibawa. Dan ada satu lagi diceritakan pernah satu orang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini riwayatnya Imamul Bukhari ya. Sahihul Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Sayyidina Hurairah ta'ala anhu beliau berita rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang di bulan Ramadan datang menghadap Nabi sambil mengatakan halaktu Rasulullah hancur saya Kanjeng Nabi. Oh, enggak betul, sudah hancur saya ini. Ya. Kenapa? Halaktu waqatu ala ahli firdaun. Kanjeng Nabi, saya ini enggak ya kelewat mungkin petang atau gimana, akhirnya saya kumpul sama istri saya di tengah-tengah bulan Ramadan itu Taratul Uzma itu yang besar. Enggak melanggar bulan Ramadan yang paling besar itu dengan kumpul istri di Ramadan. Berkumpul suami istri di bulan Ramadan. Maka Allah SAW ya sudah aktik rokatan. Ya sudah sebagai konsekuensinya itu kafaratul uzma. Kafaratul uzma itu orang yang kumpul di bulan Ramadan itu yang pertama harus memerdekakan budak. Kalau mampu, kalau tidak mampu harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau mampu yang ini, tapi harus mampu. Kalau tidak mampu baru berganti. Kalau mampu baru memberikan makanan 60 fakir miskin. Ini umumnya, tidak boleh dihati. Nah orang dibilang ya Rasulullah hancur saya, terus tidak betul saya ini Rasulullah. Ya sudah kata Rasulullah, merdekakan budak. Ya Rasulullah saya tidak punya budak. Apa mana budak itu mahal. Karena kata Rasulullah, ya sum syahraini mutabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah, kemanten anyar saya ini Kanjeng Nabi, yang 1 bulan Ramadan elo Kanjeng Nabi masa suruh 2 bulan susah. Ini ya wis kata Rasulullah, akhirnya beliau bilang gini, fa'at siti naminan, ya, kasih makan 60 orang miskin, ya. Orang ini nyaut lagi, Pak. Kanjeng Nabi tidak punya uang, Kanjeng Nabi. Mau ngasih 60 orang tidak punya uangnya. Akhirnya Rasulullah bilang, ya enten. Kanjeng masuk, ya. Kanjeng Nabi datang keluar itu membawa 1 keranjang kurma. Ini 1 keranjang kurma di araqin fihi tamrun. Qala Ibrahim al-araq al-miktal. Faqala aina sa'il. Kemudian Kanjeng Nabi setelah keluar ditanya, "Endi wong mau itu?" Orang tadi yang ngomong celaka, ngomong kumpul bulan Ramadan mana? Rasulullah, ini saya Rasulullah. Sampean kan ngasih 60 orang miskin ini, bagikan ke fakir miskin yang lain. Kata orang tersebut bilang, "Ya Rasulullah, ala afqar min." Ini miskin ke siapa? Ya ke orang-orang fakir. Kata orang tersebut, "Ya Rasulullah, kampung saya itu yang paling fakir saya Kanjeng."
Kok saya bagi-bagi ke orang-orang? Kan malu Nabi. Mas berat ini Pak. Ya. Suruh merdekakan budak tidak punya, suruh puasa mampu, suruh bagi-bagi dari modal sendiri, dari modal Nabi yang ngasih. Makan selan. Kanjeng Nabi, ya malu saya, sak kampung tuh saya miskin. Kata Rasulullah, sebagai sampai aja sendiri, pulang makan sendiri. Iya. Di situ orang sebut dengan pulang, alhamdulillah. Ya. Tapi ini jangan lupa. Dan di saat itu Fadl Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hatta badat majiduh. Ketika orang sebut mengatakan ya Rasulullah, saya ini yang paling miskin. Nabi masuk saya mau bagi sama orang lain, orang paling miskin itu saya. Kata antum itu buat kamu sendiri. Muhammad SAW ngomong sama kita ngeliat gayanya orang ya. Jadi kadang syariat, tapi ini mohon maaf, ini khususiat buat orang tersebut dalam syariat. Jangan kalau misalnya ngelanggar puasa terus mikir, cocok ini kayak ngono. Itu Pak, ya. Ya, jadi intinya kehidupan Rasulullah SAW itu kehidupan yang supel, kehidupan yang saling bercanda sama lain, saling menghargai, pokoknya kehidupan tidak pakai otot-ototan, tidak pakai urat, tidak pakai tanduk, ya. Kehidupan yang luar biasa. Bahkan di saat yang genting kadang-kadang dicairkan suasana dengan senyumannya Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Kurang lagi 5 menit lagi, ya. Lihat ada satu riwayat lagi, ya. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW itu senyum ketawa. Suatu waktu dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau cerita begini. Cerita hadis, Pak, cerita. Tapi beliau mengatakan, saya ini adalah tahu semua keadaan nanti yang ada di yaumil qiyamah. Saya tahu orang yang siapa yang pertama masuk surga, siapa yang terakhir masuk surga, siapa yang pertama masuk neraka, siapa yang terakhir masuk neraka. Saya tahu semuanya, kata Rasulullah SAW, ya. Sampai kata Rasulullah, beliau cerita, ada satu orang di hari kiamat disidang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat itu diberikan Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperlihatkan dosa-dosa kecilnya. Kemudian dosa besarnya suruh ingit nasi. Jadi dosa besarnya sembunyikan dulu. Tahu Allah Subhanahu Wa Taala tentang pengakuan dirinya. Nanti di hari kiamat itu orang mau berkilah bagaimana, nanti pasti akan ngomong sendiri. Naktimu afwahim wa tukallimuna aydihim wa yadu arjulu ma kanu yaksibun. Hari kiamat orang bersaksi berkilah begini akan oleh Allah, tangannya bisa ngomong, kakinya ngomong, badannya ngomong sendiri. Rasulullah SAW ada satu orang yang mau tes dosa kecilnya, disuruh lihat kan besarnya disingit no. Kemudian orang tersebut ngomong, fulan, kata malaikat, kamu tanggal sekian, hari sekian, kamu melakukan ini ya, dosa kecil. Kan begini ya. Orang tersebut katakan, ya lain kayaknya enggak. Maksudnya, saya kalau yang ini, tapi kalau dosa-dosa besar, insya Allah enggak kayaknya. Gitu. Jadi masih mau berkilah di yaumil, kata Rasulullah SAW. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, berikan kesalahan orang tersebut diganti dengan pahala. Orang-orang Allah rahmati di kiamat besok, orang-orang yang salah akan diganti dengan pahala. Allah Subhanahu wa taala, wa amana wa amila sholihan ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Orang yang mau tobat kemudian berusaha beramal baik, ya, beriman betul-betul kepada Allah, itu orang yang akan dirubah pahala dosanya diganti dengan pahala. Jadi kalau kita ini betul-betul tobat kepada Allah, dosa 2 juta itu bukan dihapus kemudian 0, tapi diganti dengan plus atau pahala 2 juta. Lah orang ini ketika ditanya, kamu melakukan ini, ya yang itu, tapi kalau yang besar-besarnya enggak, ngomong begitu. Akhirnya orang tersebut kata Allah